Ya saudara, seperti biasa untuk Anda dalam Selasa Tengah hari ini yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan aspirasi Anda bisa bergabung bersama kami di 0451 452 414 dalam segmen Aspirasi Masyarakat. Baik, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini tentunya dalam segmen aspirasi masyarakat. Silakan bergabung bersama kami untuk berbagi sanggahan, tanggapan maupun juga informasi terkini mengenai hal-hal yang terjadi di Sulawesi Tengah. Di nomor yang tertera di layar kaca Anda di 0451 452 414. Ya, dan juga Yunita, tadi kita kalau sudah membahas tentang ada satu pasien COVID yang terkonfirmasi positif dan melarikan Betul. diri di Rumah Sakit Onutapura. Saat ini pihak TNI Polri sedang memperketat pencarian ataupun juga keamanan bagi pasien yang melarikan diri tersebut. Betul. Dan seperti biasa pemirsa juga Anda bisa melihat atau menyaksikan data terkini terkait konfirmasi situasi COVID-19 untuk Provinsi Sulawesi Tengah yang memang sampai dengan saat ini sudah terkonfirmasi untuk tanggal 20 Juni 2020 ya Yunita. Betul sekali. Iya, kalau kita lihat dari peta konfirmasi untuk COVID-19, kita akan jabarkan dulu terlebih dahulu dari beberapa kabupaten, di antaranya adalah Kabupaten Buol yang saat ini terkonfirmasi mencapai 57 orang, dan juga ada Toli-Toli 18 orang, serta Banggai itu mencapai 10 orang. Betul, dan Poso sebanyak 14 orang, Morowali Utara sebanyak 14, Banggai Laut 1, Banggai Kepulauan 1. Dan di mana juga Andar, di mana terlihat di layar Ya, kaca kita, terkonfirmasi sebanyak 173, yang dinyatakan sembuh sebanyak 131, dan meninggal 4 orang. dan juga CVR ya. Ya, Ini betul sekali presentasi presentasinya. 2,30 3%. ya 2,3%. Dan juga saat ini untuk Kota Palu sendiri itu mencapai ada 39 orang yang terkonfirmasi pasien positif. Betul. Namun juga kita berharap bersama dari tingkat kesembuhan ini bisa lebih terus meningkat, seperti memang saat ini Anda bisa lihat bahwa sembuh itu sudah mencapai 131 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari yang terkonfirmasi itu ada 173 orang, Betul Yunita. sekali. Dan tentunya seperti yang telah diinformasikan tadi Iya, di mana pasien yang melarikan diri, dan tentunya ini iya, menjadi perhatian seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya betul. Kota Palu. Bagian Palu Barat tentunya ini yang menjadi sangat waspada Iya. akibat pelarian salah satu pasien terpapar COVID-19. Dan tentunya kita harus tetap berhati-hati, dan jika menemukan atau melihat orang tersebut Iya. silakan laporkan ke pihak terkait. Dan ini wajahnya juga sudah Betul tersebar sekali. di beberapa media sosial, termasuk juga di grup WhatsApp. Dan juga memang walaupun tanpa harus berhati-hati dengan pasien yang melarikan diri, Betul. sebenarnya memang harus berhati-hati dimanapun kita berada ya. Entah itu mungkin di pusat perbelanjaan, atau di tempat kerja, atau di tempat-tempat yang mungkin sangat rawan untuk bisa terjangkit virus COVID-19. Apalagi setelah itu kita akan kembali lagi ke keluarga di rumah begitu. Betul sekali, dan Iya, tentunya informasi lain mengenai new normal, di iya, mana ada tatanan baru dan hutan kota iya. akan kembali dibuka, tetapi dengan adanya bilik disinfektan. Bilik disinfektan, betul sekali. Dan sekali lagi pemirsa, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan, kami masih menantikan telepon Anda di 0451 452 414. Kita juga tadi sudah membacakan informasi Betul. bahwa pada tanggal 13 Juli sebenarnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Namun memang sampai dengan saat ini pemerintah masih menunggu keputusan dari gugus COVID-19 untuk bisa mengeluarkan informasi terkait untuk anak-anak yang akan bersekolah kembali. Sudah ada Pak Ahmad di Lolu Utara. Assalamualaikum Pak Ahmad. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aspirasinya, Pak. Pak, Mbak, saya cuma bertanya, Iya, masalah izin itu perjalanan. iya, Kami ini hanya supir truk ya. Kami untuk mengurus izin ke puskesmas itu sangat bertele-tele urusannya. Bahkan iya, dibilang, oh kok kamu sudah disuruh diam di rumah mau jalan. iya,
karena kan kami kan butuh makan juga. Iya. Nah, jadi itu tolonglah supaya ke puskesmas itu singgani. Supaya Iya. agak ramah lah sedikit hadapi masyarakat kecil. Jangan Baik. tidak ada keramahan itu bagian administrasinya. Iya. Baik. Pak Ahmad waktu meminta surat keterangan kesehatan terputus. Iya, saya juga. Iya. Oh, masih ada. Untuk Pak perjalanan Ahmad. kami supir. Pak Ahmad, waktu Pak Ahmad minta surat keterangan kesehatan, apakah Pak Ahmad juga sebelumnya telah melakukan rapid test mungkin atau tes swab? Nah, karena dari pihak pos-pos di jalan bilang tidak perlu, hanya untuk surat kesehatan biasa, tidak perlu itu COVID karena kita ampana bebas dari COVID. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Semoga didengarkan oleh pihak terkait. Kami sudah paham ya, informasi dari Anda. Nah, Yunita, memang kalau kita lihat fenomena saat ini atau aturan-aturan yang diberlakukan oleh Betul. pemerintah untuk masuk dan keluar dari Kota Palu atau beberapa daerah-daerah, ini memang sudah harus menggunakan surat keterangan kesehatan bebas COVID. Ya, Betul sekali. bebas COVID. Bahkan juga untuk perjalanan-perjalanan yang cukup jauh itu disarankan untuk bisa melakukan pemeriksaan, mungkin akan keluar hasilnya 3 sampai dengan 7 hari. Betul sekali, dan tentunya seperti surat kesehatan yang Iya. dilakukan oleh Pak Ahmad sendiri. Iya, dan mungkin dari pihak terkait nantinya juga bisa menginformasikan bahwa untuk pengurusan surat keterangan kesehatan memang saat ini sudah lagi marak-maraknya pengurusan surat keterangan kesehatan ya, termasuk juga dengan para pengguna jalur udara begitu. Di Jakarta juga saat ini untuk masuk ke wilayah Jakarta ada beberapa berkas yang harus dipenuhi ya. Betul sekali, apalagi menuju ke tatanan kehidupan baru tentunya sangat banyak orang yang Iya. ingin kembali beraktivitas, kembali berusaha, Iya. membuka lapangan-lapangan usaha, dan tentunya itu membutuhkan surat izin apabila ingin memasuki wilayah-wilayah tertentu. Iya, dan kadang-kadang itu yang membuat orang untuk malas bepergian, tapi juga orang-orang yang memang harus keluar berpergian diharuskan untuk membuat surat seperti itu. Sudah ada Pak Amiruddin saat ini. Assalamualaikum Pak Amiruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, silakan aspirasinya Pak. Ya, selamat sore nih TVRI Sulawesi Tengah. Iya, selamat sore Pak Sore, Amiruddin. Pak. Saya cuma mau sampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh bagian data dana stimulan. Ini kita kembali dulu ke dana stimulan. Iya. Beberapa saat lalu bahwa ditetapkan di daerah Palu Barat ini khususnya Kecamatan Ulujadi ada yang terkena zona merah di atas jalan. Iya. Nah, bagi mereka yang terkonfirmasi datanya terkena zona merah, Iya. mereka harus membuat surat pernyataan Surat pernyataan apa Pak? di atas bahwa ya, tapi digantikan untuk mendapatkan dana. Cuma saya sayangkan ini tim verifikasi yang masing-masing RT ini ada oknum-oknum, saya perkirakan ada yang tidak betul di dalam hal ini. Iya, dalam arti kata Dalam yang arti tidak kata betul. seperti apa? Contohnya begini, masa dalam satu RT di sebelah sudah mendapatkan, Iya. tapi di bagian yang lain sudah mendapatkan. Maksud saya begini, kalau tim verifikasi itu harusnya satu RT dikasih dapat semua, ya dapat semua, sehingga Iya, tidak ada dalam satu kecemburuan kawasan. dari satu tetangga ke tetangga lain. Iya. Akhirnya ini yang bikin repot pemerintah kota. Nah itu, memang dari pendataan yang pertama antara dari PU, ya, dari BNPB-nya, Iya. ya, semua data ini apa yang disampaikan Pak Wali itu saya betulkan itu. Memang data ini masih amburadul waktunya. Iya. Karena sampai saat ini ada beberapa korban yang betul-betul merasakan korban tsunami Iya. yang betul-betul harus yang mendapatkan mereka karena itu dana stimulan. Baik Pak. Iya. Ya Pak Amiruddin, apa yang Pak Amiruddin harapkan lewat kesempatan Pak Amiruddin di aspirasi masyarakat ini, silakan Pak Amiruddin. Iya, saya begini. Ini tim kepolisian atau tim kejaksaan secepatnya harus
saya punya data. Ya, ada oknum-oknum yang bermain, saya punya data. Dan akan saya laporkan juga kepada pemerintah kota dan Pak Wali. Pak Amiruddin, artinya bermain yang Pak Amiruddin maksudkan adalah ada nepotisme atau seperti apa Pak Amiruddin yang Pak Amiruddin maksud? Saya tidak bisa sebutkan, nanti data ini akan saya sampaikan kepada pemerintah kota bahwa ini cara yang memang tidak bisa lagi ditoleransi. Kenapa? Ada betul-betul rumahnya yang rusak, sama-sama merasakan, tapi tidak mendapatkan. Baik, itu yang terjadi saat ini ya? Iya, aneh. Memang cukup aneh data-data ini, memang aneh. Dia sudah verifikasi dari pertama sampai dari PUPR sampai terakhir. Dia verifikasi kan baru 3 bulan. Baik, Pak. Iya kan, ada rumahnya yang sudah rata dengan tanah, dinyatakan tidak usah berat, harus dia usah ringan. Loh, yang merasakan yang punya rumah, bukan tim verifikasi yang baru dibentuk 3 bulan. Iya. Ini kan aneh. Baik, ini sesuai dengan apa yang Pak Amiruddin lihat dan rasakan di lapangan begitu ya? Dan lokasinya di Kecamatan apa? Iya. Halo Pak Amiruddin, terputus Pak Amiruddin sampaikan. Jadi memang untuk penanganan dana stimulan ya, Betul yang sekali. perlu dilihat lagi, ini mudah-mudahan bisa didengar dan disaksikan oleh pihak terkait ya, khususnya di Betul bagian sekali. pemerintah Dan yang tentunya menangani dana ini stimulan. bukan hanya pertama kali penelpon aspirasi masyarakat untuk mengeluhkan tentang dana stimulan terkait verifikasi data. Verifikasi data artinya ada orang-orang yang memang sangat membutuhkan tapi tidak mendapatkan Tidak ya. mendapatkan. Mungkin dari tim verifikasi yang memang terkendala data atau seperti apa yang terjadi di lapangan begitu, semoga ini bisa cepat terselesaikan dari Betul pihak sekali. pemerintah terkait. Nah, untuk Anda pemirsa sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami masih membuka kembali kesempatan Anda di 0451452414 untuk segmen aspirasi masyarakat. Dalam segmen aspirasi masyarakat ini Anda bisa menyampaikan berbagai aspirasi Anda mengenai permasalahan mulai dari bidang ekonomi mungkin, pembangunan ataupun juga pemerintahan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan informasi-informasi di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan juga sekitarnya. Baik Andar, kita telah menginformasikan beberapa informasi sebelumnya. Ini bukan mengenai COVID maupun dana stimulan, tetapi ini mengenai perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang ada di rumah yang menggunakan hand body racikan yang biasa disebut sekarang ini. Tadi sudah ada informasi bahwa telah ada dari bidang apa? BPOM ya, Balai POM ya. Ya betul sekali. Menemukan sebanyak 1.091 kosmetik ilegal. Betul sekali. Nah, ini harus berhati-hati lagi untuk para pembeli, konsumen untuk menggunakan kosmetik racikan begitu ya. Karena sekarang memang lagi marak-maraknya. Sudah ada Pak Rauf di Talise untuk aspirasi suara aja. Silakan dibesarkan sedikit, silakan untuk aspirasinya Pak Rauf. Iya, halo Pak Rauf, silakan untuk aspirasinya langsung. Baik Pak, silakan Pak. Halo Pak Rauf. Pak Rauf. Terputus. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami kembali untuk bergabung di 0451452414. Kami masih membuka kesempatan Anda dan suara Anda juga bisa didengarkan lewat acara Sulawesi Tengah hari ini karena siaran-siaran kami juga Anda bisa saksikan di channel YouTube TVRI Sulawesi Tengah dan juga ada berbagai informasi atau berita-berita yang kami ulang kembali ya. Biasanya akan hadir setiap hari, bukan biasanya tapi tetap akan hadir setiap hari. Betul sekali. Baik, kita ke penelpon. Halo Pak Aspar. Di Kota Palu. Baik Pak, silakan aspirasinya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang saya tanyakan. Iya, silakan Pak Aspar. Pertama masalah izin keluar. Izin keluar kota. Iya. Di Palu ini kan ya kita rencana keluar Keluh. Iya. Nah, kita harus mengambil data rapid test. Betul. Nah, itu konon katanya itu dibayar. Betul. Bahkan 500-300-an. Ya, yang terjadi memang saat ini seperti kita itu. ini kena dampak kan. Iya. Operator itu. Nah, itu pertama. Ya. Kedua, mengenai itu bantuan stimulan, mulai dari pertama sampai sekarang mungkin sudah mendekati 2 tahunan. Ya. Kok data 2 tahun itu tidak ada yang rampung-rampung? Iya.
yang susah dengan pemerintah itu. Awal saja data pertama itu dari desa atau dari kelurahan misalnya. Itu sudah ini berulang kali validasi itu kalau sudah berulang kali validasi jelas itu tidak betul. Baik, Pak. Nah, jadi itu tolong dari pemerintah itu dari pemerintah Pak, bukan raja. Mulai kan pelayan masyarakat dengan RT itu pelayan Pak. Kok sampai sekarang datanya tiada yang betul? Bagaimana nuraninya pemerintah itu mulai dari pusat? Janjinya Yusuf Kala Baik. Februari Baik, Pak. 2019 sudah semua rampung. Iya, Pak Aspar adalah salah satu masyarakat yang rencananya akan mendapatkan dana stimulan, Pak. Mengenai data dengan realitas nih. Kasihan masyarakat. Halo, Pak Aspar. Itu pun nggak Pak jalan Aspar. Iya. Oke, makasih. Iya. Assalamualaikum. Baik, Baik, terima terima kasih kasih. banyak Pak Aspar. Tadi ingin bertanya, tapi sepertinya sekali. komunikasi atau suara kurang tersambung dengan baik. Mungkin Pak Aspar ini adalah salah satu orang yang juga rencananya akan mendapatkan dana. Jadi saat ini bahwa beberapa tahap dana stimulan itu sudah diluncurkan ya. Di daerah Palupi dan juga di beberapa daerah sebenarnya sudah dicairkan dan masyarakat itu mengambil dana stimulan tersebut melalui bank daerah di kota Palu begitu di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun Betul juga sekali. untuk beberapa mungkin belum mendapatkan dana stimulan dengan ada alasan verifikasi atau data atau sejenisnya. Nah, ini mungkin yang harus turun langsung ya tim Betul. verifikasi untuk bisa menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa ada penjelasan kenapa harus tertunda ataupun juga harus bertahap atau sejenisnya. Karena memang mengenai dana stimulan ini banyak sekali yang mengharapkan dan juga banyak yang bertanya bahwa kenapa ada yang sudah mendapatkan dan ada yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan. Bahkan mereka Seperti itu. bertetangga. Bahkan mereka bertetangga seperti itu. Ada Pak Baik. Hanafi saat ini di Pak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Baik, Pak, silakan. Saya cuma menyampaikan, ini dana stimulan ini kok saya ini kan gempa karena gempa juga. Kenapa Ya. sampai sekarang saya tidak pernah dapat itu? Pak Data-datanya. Hanafi sebelumnya sudah pernah melaporkan Pak Hanafi di pihak terkait pemerintah mungkin dari RT atau RW atau Saya karena kebetulan kemarin saya kan pas kena gempa itu Ya. seminggu kemudian saya kena stroke. Jadi saya hilang ingatan. Baik, jadi Jadi, selama ini belum ada pelaporan ke pemerintah terkait Pak Hanafi ya? Saya melapor kemana kira-kira itu? Baik, Pak Hanafi, sebelumnya bahwa informasi untuk pelaporan mengenai dana stimulan, kalau tidak ada petugas yang untuk Betul. datang langsung ke rumah, Pak Hanafi berhak untuk melaporkan ke bagian pemerintah setempat, mulai RT, dari RW maupun iya, Bapak. RT RW atau kelurahan. Itu sudah pernah didatangi di rumah saya. Iya. Rumah saya kan ada beberapa jalan, jadi kebetulan retak-retakan dan lain-lain. Tapi tidak mencapai 100%. Yang tidak pernah saya tahu di mana kita mendapatkan itu. Sementara yang lain-lain sudah dapat, saya ini belum. Pak Hanafi tidak pernah menanyakan kepada mungkin keluarga ataupun kerabat Pak Hanafi yang mendapatkan dana stimulan? Nah, katanya susulan, tapi susulannya itu sementara data orang tidak mintakan data apa yang sama saya, cuma datang survei saja. Data survei. Sampai dengan saat ini Pak Hanafi belum pernah melaporkan kembali ke pihak pemerintah ya? Mungkin dari Ya, RT RW ataupun kelurahan ya? Makanya saya ingin tahu di mana sebenarnya kita harus melapor dulu, kemudian saya harus ke bawah. Baik, Iya. Pak Hanafi, Tidak tahu. Bapak bisa langsung ke RT setempat, RW maupun ke kantor kelurahan, Pak, untuk menanyakan hal tersebut. Iya Pak Hanafi. Sudah, cuman persoalannya ini kan kita tidak tahu data apa yang harus kita lengkapi. Iya, mungkin sebelumnya Pak Hanafi mengkonfirmasi terlebih dahulu barangkali ya ke pihak pemerintah, kemudian juga nanti akan disampaikan oleh pihak pemerintah apa data yang harus Pak Hanafi siapkan begitu. Iya, maksud saya gitu, tapi ini sampai sekarang tidak ada. Belum ada tidak informasi tidak- terkait data tersebut dari pihak-pihak pemerintah ya, Baik, Pak. Pak Hanafi kami sudah sangat paham apa yang Pak Hanafi sampaikan. Terima kasih. Iya. Untuk sudah bergabung bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini dalam segmen aspirasi masyarakat. Sebenarnya memang Yunita bahwa penerimaan dana stimulan ini selain juga pemerintah yang akan menjemput bola dan tapi juga masyarakat juga harus membantu pemerintah Betul untuk bisa sekali. melaporkan ya. Artinya mungkin Dengan adanya kerjasama mungkin ya. iya, artinya mungkin kalau misalnya tidak ada informasi lebih lanjut, masyarakat harus lebih
cepat dan pintar untuk Cekatan. bisa menanyakan Betul. langsung ke pemerintah ya sudah sejauh mana informasi memang dengan saat ini. Tapi memang kejadian di lapangan kita tidak merasakan langsung seperti apa Betul. problem-problem atau masalah dari masyarakat yang mendapatkan dana stimulan ini. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan semua masalah mengenai dana stimulan ini dari pemerintah bisa terselesaikan dengan cepat dan semua masyarakat yang berhak menerima bisa segera menerima dana stimulan. Dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada, kami sudahi sampai di sini untuk segmen aspirasi masyarakat. Kami akan lanjutkan kembali untuk Anda di esok hari dan kami akan lanjutkan kembali saat ini untuk Anda dalam segmen Lintas TVRI.